berdoa terlebih dahulu. Mbak Iva, bisa dipimpin berdoa? Duduk siap. Siap dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Iva. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nanti bisa dijawab dengan serentak ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akan cek. Kelas 4 mana suaranya? Iya, Lihat kanan dan kirinya. Iya, Adakah kursi tak berpunya? Ada semua. Oke, berarti hari ini kalian berangkat semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian berangkat semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang kalimat perintah, Bu. Apa itu kalimat perintah? Bagaimana contohnya? Contohnya, tutup pintu itu. Pintar, dan setelahnya bisa? Buka bukumu. Ya, pintar. Jadi itu adalah contoh dari kalimat perintah. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang kalimat perintah. Pada hari ini kita akan belajar tidak jauh dari materi kalimat perintah. Apa itu akan kita pelajari? Jadi kita akan belajar tentang teks prosedur. Oke, nah Ibu mau tanya, siapa yang pernah membeli teh atau membeli kopi? Pernah, Bu. Apakah kalian pernah melihat di belakangnya itu cara penyajiannya? Iya. Lihat. Iya. Nah, itu adalah sebuah contoh dari teks prosedur. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian nanti bisa mengerti bagaimana pengertian dari teks prosedur, bagaimana apa saja ciri-cirinya, apa saja strukturnya, tujuannya. Kemudian kalian juga diharapkan bisa untuk membuat teks prosedur secara sederhana. Nah, lanjut kita mulai untuk materi kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Nah, apa itu sih teks prosedur? Teks prosedur, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Cara menggunakan. Ya, cara menggunakan bisa. Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang memberikan kita informasi atau memberitahu kita tentang cara menggunakan atau cara memakai atau cara membuat sesuatu secara berurutan. Nah, jadi yang membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya yaitu teks prosedur itu berisi langkah-langkah atau urutan. Nah, tujuannya itu untuk apa sih teks prosedur itu dibuat? Jadi tujuannya untuk memberitahu kepada kita bagaimana langkah-langkah atau urutan cara penggunaan secara urut dan benar. Nah, Ibu ada contoh dari poster teks prosedur. Coba bisa dilihat. Ini contoh apa? Cuci tangan. Oh iya, Langkah cuci tangan. langkah-langkah cuci tangan. Nah, coba dilihat apakah teks ini itu berisi urut-urutan atau langkah-langkah? Yeah. Ada berapa langkah? 5. Yang pertama ada apa? Basahi seluruh tangan dengan air yang mengalir. Gunakan jarum secukupnya telapak tangan. Langkah yang kedua, gosok telapak Tangan. Kemudian langkah yang ketiga, gosok bagian ujung jari ke telapak tanganmu. Terus Yang selanjutnya yang keempat, bersihkan tangan itu menggunakan air bersih mengalir. Yang kelima, terakhir itu peringkat tangan bila pakai tisu atau nah, kain. ya betul. Ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Nah, setelah itu mari kita analisis apa saja sih ciri-ciri dari teks prosedur itu.
Jadi teks prosedur ciri-ciri yang pertama yaitu adanya judul. Coba dilihat apakah di teks ini ada judul? Ada. Yang mana itu yang disebut judul? 5 langkah cuci tangan. Ya betul, ini adalah salah satu contoh judul. Kemudian ciri yang kedua yaitu adanya tujuan. Nah, ciri yang kedua ini tujuan ini itu opsional. Maksudnya opsional itu apa? Kadang bisa dimasukkan atau kadang juga tidak dimasukkan. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk memberitahu bahwa teks ini itu untuk apa. Nah, pada contoh teks cuci tangan ini berarti tujuannya untuk apa? Untuk memberitahu cara mencuci tangan. Ya, tujuannya untuk memberitahu cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan urutan. Kemudian ciri yang ketiga ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan itu apa saja alat yang digunakan dan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam teks prosedur. Nah, kalau ada teks prosedur tentang cara cuci tangan, apa saja alat dan bahan yang digunakan? Air, sabun, tangan. Ya betul, air yang mengalir, yang bersih, kemudian ada sabun. Kemudian kalau contoh yang lain, cara membuat teh, apa saja alat dan bahannya? Gelas, air, teh. Ya betul, sendok juga ya, buat mengaduk. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks prosedur. Kemudian ciri-ciri yang terakhir itu ada langkah-langkah. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur itu adalah adanya langkah-langkah. Jadi tadi yang membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya itu karena adanya langkah-langkah yang memberitahukan bagaimana cara melakukan sesuatu. Langkah-langkah ini biasanya lebih dari satu. Jadi langkah yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga, keempat atau seterusnya itu. Jadi ciri-ciri dari teks prosedur tadi ada apa saja? Yang pertama ada Judul, kemudian tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Udah paham atau masih ada ditanyakan? Udah, Bu. Oke, jadi kalian sudah mengetahui apa saja ciri-cirinya, kemudian apa pengertian dari teks prosedur, kemudian kita lanjut apa saja sih struktur dari teks prosedur itu. Jadi teks prosedur itu mempunyai 4 struktur. Yang pertama itu berisi langkah-langkah. Nah, coba lihat dari poster ini, apakah ini adanya struktur teks prosedur yaitu berisi langkah-langkah? Bu. Ada berapa langkah tadi? Nah, berarti ini disebut sebagai teks prosedur. Nah, kemudian yang kedua ada menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah yang kemarin sudah kita pelajari. Imperatif atau perintah. Nah, pada teks prosedur biasanya tuh kalimat imperatifnya tuh yang banyak digunakan ya. Contohnya itu ada masukkan, potonglah, atau yang lainnya. Kita coba lihat dari teks ini. Bisa kita lihat mana yang disebut sebagai kalimat imperatif. Coba Mbak Iva. Basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Nah, jadi untuk tadi basahi itu adalah kalimat imperatif karena memerintahkan untuk membasahi Basahi tangan. Kemudian Mbak Angel,
ditemukan di mana lagi ini kalimat imperatifnya? Kemudian gosok telapak tangan, punggung tangan, sela jari dan punggung jarimu. Mana yang disebut kalimat imperatif? Gosok. Gosok, iya betul. Jadi gosok itu berarti memerintahkan kita untuk menggosok telapak tangan ya, telapak tangan, punggung tangan, sela jari dan punggung jari. Nah, struktur yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menunjukkan waktu. Contohnya itu apa? Contohnya ada kata kemudian, lalu, selanjutnya, dan yang lainnya. Jadi konjungsi temporal yang biasa digunakan pada teks prosedur itu ada kemudian, lalu, selanjutnya, atau pertama, kedua, dan ketiga, terus yang lainnya. Coba di mana pada teks ini yang menunjukkan konjungsi temporal? Mbak Angel, pada langkah pertama. Pertama. Ya betul, karena menunjukkan waktunya yaitu langkah yang pertama. Kemudian di mana lagi? Setelah itu. Betul, Selanjutnya. betul. Terakhir. Betul. Nah itu termasuk konjungsi temporal. Dan memang sudah benar-benar sekali ya. Ya, Bu. Struktur yang terakhir yaitu menggunakan kalimat penjelas. Contohnya apa kalimat penjelas? Contohnya itu ada kata agar, supaya, atau yang lain-lainnya. Coba dilihat pada teks ini mana apakah ada yang menggunakan kalimat penjelas? Oh, itu, Bu. Agar bagian kuku terkena sabun. Nah, agar bagian kuku terkena sabun itu kita harus apa? Ya, itu gosok bagian ujung jari ke telapak tangan. Nah, ya betul. Jadi pada langkah yang ketiga itu terdapat kalimat penjelas, yaitu menggosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. Jadi tujuannya kita untuk menggosok bagian kuku ke telapak tangan agar bagian kuku terkena Sabun. Jadi seperti ini ya, seperti ini. Oh, iya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah struktur dari teks prosedur. Coba apa saja tadi strukturnya? Yang pertama, Berisi langkah-langkah imperatif atau perintah, Kemudian? konjungsi temporal, Yang terus kedua? kalimat penjelas. nah itu adalah struktur dari teks prosedur. Nah, dari pemaparan yang sudah dijelaskan, adakah yang belum paham di bagian mana? Siap, paham, Bu? Paham semua? Paham. Oke, pinter. Jika sudah paham semua, Ibu akan memberikan sedikit permainan dan mengetes kepahaman kalian. Entah kalian itu benar-benar paham atau belum. Nah, kita akan bermain tarik amplop. Yeay. Amplop ini bukan berisi uang ya, Tapi amplop ini di dalamnya nanti berisi produk seperti yang di belakangnya nanti ada cara penyajian atau yang lainnya. Nanti kalian bisa maju ke depan untuk menarik ini dan ibu akan bagikan lembar ini. Kalian bisa menulis apa saja langkah-langkahnya yang ada di produk ini. ya, Bu. Nah, jadi nanti kalian bisa menulis judulnya itu cara membuat apa gitu, contohnya cara membuat es teh atau cara membuat kopi atau yang lainnya. Kemudian
bagian yang ada double tick-nya ini ya. Oke, udah paham? Paham, Bu. Oke, bisa maju ke depan untuk menarik ini dulu. Yuk, dari Mbak Ivan dulu boleh. Yeay. Oke, ambil satu ya Mbak Angel. Oke. Oke, bisa dikerjakan. Ini Mbak Iva. Ini untuk nih. Oke, bisa dikerjakan. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kesulitan? Tidak, Bu. Sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Oke, jika sudah selesai, Ibu mau Mbak Angel untuk membacakan hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Oke, Mbak Angel bisa maju ke depan, silahkan. Dan ini saya itu dapat ke bagian yang cara membuat kopi. Nah, langkah-langkah membuatannya yang pertama itu tuangkan 1 bungkus kopi ke dalam cangkir, kemudian tambahkan gula secukupnya. Terus yang kedua, seduh dengan air mendidih. Kemudian yang terakhir aduk rata dan dihidangkan. Cara membuat kopi itu pasti ada alat dan bahan. Yang pertama ada kopinya, terus gelas, air, gula, dan sendok. Oke, beri aplaus buat Mbak Angel. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Hebat. Wow, hebat. Asik. Oke, terima kasih Mbak Angel. Oke, silakan duduk. Oke, setelah mengerjakan LKPD dan mendengarkan apa yang sudah dipaparkan, ada yang belum paham mengenai materi? Siap, paham, Bu. Oke, Mbak Iva semangat banget sudah paham. Ibu boleh dong mau mendengarkan bagaimana sih simpulan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Mbak Iva, boleh ya disampaikan? Iya, Bu. Jadi kita hari ini itu belajar tentang materi teks prosedur. Oke. Nah, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah yang bertujuan untuk melakukan sesuatu dengan urutan yang baik dan benar. Oke. Nah, tadi itu ada 4 ciri-ciri teks prosedur. Ada apa aja Mbak Angel? Ciri-cirinya? Nah, yang pertama ada judul, terus tujuan, alat dan bahan, kemudian yang terakhir ada langkah-langkah. Kemudian strukturnya ada apa aja? Ada berisi langkah-langkah, Kemudian yang kedua, ada kalimat tulisan, ketiga, konjungsi temporal, kemudian yang keempat ada kalimat penjelas. penjelas. Jadi itu adalah materi dari teks prosedur. Sedur. Ada
Bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah jika kalian senang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya sebagai tugas lanjutan, jadi kita kan sudah belajar tentang teori nih, teori teks prosedur. Nanti ibu minta ketika kalian di rumah, kalian bisa meminta tolong kepada orang tua kalian untuk memfoto kalian itu mempraktekkan penggunaan teks prosedur. Contohnya apa? Contohnya cara membuat telur goreng. Oh iya Bu. Oke, nanti minta ke orang tua kalian buat difotokan kalian ketika membuat telur goreng itu. Oh iya Bu. Kemudian bisa di-print, kemudian ditulis di buku. Setelah ditulis di buku, kalian tuliskan langkah-langkahnya, tuliskan alat dan bahan-bahannya, seperti itu. Minggu selanjutnya kalian bisa mempresentasikan atau menceritakan kepada teman-teman kalian bagaimana sih cara membuatnya. Contohnya Mbak Iva membuat telur goreng, Mbak Angel cara membuat mie, atau cara penyimpanan sepatu atau yang lainnya. Oke, seperti itu. Ya Bu. Ada yang belum paham? Ya paham. Oke, jika sudah paham semua, pembelajaran hari ini Ibu tutup. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat dan ilmunya berkah. Amin. Oke, kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah Ibu lakukan dari dua perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi